yang baik, telah 40 hari kami melepas saudari kami, ibu kami, Ibu Monika Sekar Biningsih Wijaya. Semoga ia saat ini sudah boleh berada di surgamu, memandang kemuliaan cahaya wajahmu, dan kau ampuni dosa-dosanya. Kami mau serahkan namanya ke dalam tanganmu, sebab kami tahu engkau adalah Allah yang pengasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayangmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku dan tanganku. Aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berat pesananku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayangmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bangkit. Haleluya, 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 haleluya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama
Yesus kepada para muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Demikianlah sabda Tuhan. Karena home itu tentang rumah, suasana, situasi gitu ya. Jadi itu tentang kondisi gitu. Sedangkan kalau house itu apa? Bangunannya ya, buildingnya. Jadi setiap orang merindukan, memang yang pertama harus ada house dulu ya kan. Sekecil apapun harus ada house dulu, karena kalau nggak ada house kita nggak punya shelter, nggak punya perlindungan. Dan sesudah house diciptakan dan diberikan oleh Tuhan, maka yang kedua adalah diciptakan juga suasana yang disebut home. Home sweet home. Artinya apa? Ya gampangannya betah gitulah ya, membuat betah gitu ya. Kalau kita berada di rumah tuh bikin betah, nyaman, comfortable. Kalau kita berada di sebuah rumah hanya sebagai house saja, ya itu kos-kosan juga bisa jadi house ya. Kita tinggal, nanti kalau ada keperluan pergi atau pulang cuma tidur doang. Bisa juga sebuah keluarga jadi tempat kos-kosan, ya kan? Bapak pergi, pulangnya malam, tidur doang di rumah. Nanti besok pagi-pagi banget, berangkat lagi, pulang, tinggal tidur lagi. Ini kos-kosan, pasti sulit menciptakan home-nya. Karena tidak ada waktu untuk berbicara, tidak ada waktu untuk ngobrol, tidak ada waktu untuk berinteraksi, tidak ada waktu untuk berekspresi. Dan semuanya itu namanya komunikasi. Harusnya bilang cakep gitu. Kan ada si. Iwah saya udah bikin lelucon. Saya ngarep tadi loh, cakep gitu. Ternyata saya nggak pintar bikin pantun ya. Nah, tadi dalam bacaan kedua, terutama dalam bacaan Injil ya, itu ada istilah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, kita jangan ngarep tempat. Kebanyakan dari kita mungkin berharap tempatnya begini, tempatnya begitu. Mungkin sisa-sisa pengalaman atau tradisi atau budaya kita masih berharap supaya nanti kalau di sana sejahtera, nggak kurang makan, nggak kurang minum. Ya, itu mah udah lewat, ya kan? Kalau orang sudah meninggal tidak membutuhkan lagi makan dan minum, tidak membutuhkan lagi kawin mawin, tidak membutuhkan lagi bahkan kerinduan untuk kumpul-kumpul yang dimana yang bersaudara. Enggak, semua orang dikumpulkan menjadi satu saudara. Nah, sebetulnya nih ada kunci ya, ada kunci yang jarang dibuka oleh para imam ketika berbicara tentang kehidupan sesudah mati. Kalau orang menikah di dunia ini, kira-kira di surga menikah lagi gak? Kok menikah lagi? Di surga masih menikmati pernikahannya enggak? Kok yakin dari mana? Ya enggak doang dong ya. Yakinnya dari mana? Dalam kitab suci ada tulisan apa? Di surga orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Berarti yang di dunia ini doang orang kawin dan dikawinkan. Gunanya adalah supaya manusia berkembang biak. Jadi kalau di sana di surga orang nggak perlu berkembang biak, ya kan? Nggak perlu mengalami dari kecil atau embrio nanti jadi ini lahir dan sebagainya. Karena nggak ada kesulitan lagi di sana. Orang tidak perlu sedih karena mau pergi kemana, pamitan lah, diomelin, pulang telat, nggak ada ya. Orang mau pergi tinggal pergi langsung. Tidak ada omongan-omongan kebencian atau cemburu atau apa nafsu-nafsu, nggak ada. Nah, yang ini nih jarang. Di surga orang tidak lagi dikenal melalui hubungan persaudaraan. Karena di sana semua orang bersaudara. Persaudaraan itu adalah melalui iman dalam nama Tuhan.
Makanya ada istilah juga, Tuhan memisahkan antara domba dengan kambing segala macam ya. Itu artinya kita tidak dipisahkan berdasarkan fam, berdasarkan klan, tidak berdasarkan apa namanya, nama keluarga, enggak dipisahkan begitu. Apalagi dipisahkan klaster-klaster. Oh dulu yang tinggal di Kelapa Gading, sebelah sana. Yang tinggalnya di Jakarta Timur nih biasanya nih begini-begini tinggal di sana, agak pinggir kali BRKT sana gitu ya. Enggak ya, tetapi semua orang dikumpulkan sebagai satu saudara, sudah tidak ada lagi perbedaan. Nah, kira-kira bagaimana menciptakan home-nya? Kalau di dunia kita menciptakan home itu melalui hubungan persaudaraan yang baik. Kalau ketemu ngomong yang baik, salaman. Ternyata dari salaman yang biasa itu kita bisa menggambarkan betapa hubungan kita baik satu sama lain. Karena kalau lagi jelek suruh salaman, boro-boro lihat mukanya aja najis, ya enak gitu loh. Tapi kalau hubungan kita baik, apa kabar gitu. Tambah lagi kalau baik banget ya cipika-cipiki, cuman supaya make upnya nggak luntur, nggak nempel ya kan, udah biasa tuh ya. Nggak tahu kenapa ya perempuan kalau make up itu sebetulnya agak menderita menurut kami. Karena kalau nggak nempel, pernah nempel. Cipika-cipiki juga begitu-begitu aja ya kan. Nggak pernah bisa sungguh berekspresi, takut crack. Bedakan murah berarti. Di surga nggak perlu crack-crackan, nggak perlu bedah-bedakan, semua cantik sama, nggak ada kompetisi, nggak ada. Karena nggak pernah diceritakan, di sana adanya shalom. Nah makanya kalau orang ketemu di dunia ini dibilang shalom, shalom. Sebetulnya kalau ngomong apa kabar itu sama. Karena dalam bahasa Indonesia salam atau assalamualaikum atau shalom itu bunyinya adalah apa kabar. Annyeonghaseyo, ya gitu ya. Sama, di sana nggak ada shalom. Tapi shalomnya dimunculkan melalui bahasa lain. Maka kalau kita bilang apa kabar gitu, nggak nanya sih sebetulnya. Apa kabar? Baik. Itu sama-sama hospitality aja. Itu sekedar ya basa-basi lah. Tapi penting untuk menciptakan itu, maka kita harus mempunyai hubungan yang baik. Nah, supaya nanti kita ketemu di surga bukan karena kita bersaudara, tetapi kalau hubungan kita baik di dunia ini, maka di sana kita akan dikumpulkan menjadi satu saudara. Kalau melihat sejarah bangsa Israel, kalau Anda rajin ikut misa harian ya, hari-hari ini nih ngomongin tentang bangsa Israel nih, tapi sekarang bangsa Israel udah mulai menempati tanah terjanji, bacaan hari-hari ini. Nah, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang dikumpulkan menjadi satu saudara itu karena nama, karena asal-usul, karena keturunan. Tetapi Yesus mengatakan nanti kalau kita di surga, kita tidak dikumpulkan berdasarkan itu, tetapi berdasarkan iman kita kepada Dia. Iman itu dirumuskan dengan cara mengikuti hukum-hukum Tuhan. Apa enggak 10 perintah Allah? Saya jawab aja karena yakin enggak apa, ya kan? Daripada malu, ya kan? Saya jawab aja ya. 10 perintah Allah itu 4 diantaranya adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan. Yaitu misalnya kalau kaget, Tuhan, apa gitu ya. Itu kadang-kadang dimunculkan. Atau misalnya kalau kita jengkel, Tuhan, ya elah, gue punya anak kayak begini gitu ya. Itu kan seolah-olah kita kayak menghujat Tuhan gitu. Kayak kita tuh demanding sama Tuhan, kok menghadirkan anak yang kayak begini. Kata anaknya sama, Tuhan, kenapa saya punya orang tua model begini? Akhirnya sama-sama menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sembahlah hanya aku, ya, kuduskanlah hari Tuhan, ya, hari Sabat. Tetapi 6 yang lain, hukum itu 6 yang lain itu adalah hukum mengenai aku dan sesama. Dari 10 aja 60%-nya itu tentang hukum dengan sesama. Maka kalau mau masuk surga, hukum yang ke 60% ini harus kita jalankan. Bunyinya gampang.
jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini, dan seterusnya. Kalau kita menjalankan hukum-hukum ini, maka di sana kita ketemu lagi dengan orang-orang yang baik yang sudah memasuki surga. Ya, kalau ada istilah-istilah yang romantis, pasangan suami istri misalnya, ini kabarnya mungkin agak nggak romantis ya. Kenapa? Kalau di sini Anda kawin, menikah dan sampai ngelepasinnya aja lama gitu ya. Apa kangennya lama atau mungkin sedihnya berbulan-bulan sampai depresi, sampai aduh sekarang sudah nggak ada lagi. Lalu tiba-tiba jadi rajin bikin puisi yang tadinya pakai otak kiri melulu, otak matematika, tiba-tiba otak kanannya pakai. Otak kanan itu art. Tiba-tiba bikin seandainya engkau masih di sini, Oma, pasti hari-hariku tidak akan sepi karena kue-kue berdatangan. Memang untukmu, tapi aku yang makan. Tiba-tiba jadi apa? Puisi, puitis kita. Tapi kalau kita urusannya cuma itu doang, ya bukan maksudnya ya. Kita harus menjalin persaudaraan itu sejauh pada saat hidup. Karena nanti di surga kita tinggal meraih buah-buah rohaninya. Orang-orang yang beriman tahu bahwa di surga orang seperti tadi, dia hanya akan berurusan dengan Tuhan dan mengalami damai sejahtera. Entah bagaimana, tapi tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi beban. Kalau mau mengalami beban ya di dunia ini. Makanya kalau ngadepin beban ya, anaknya berbeban, anaknya ngeyel, susah diajak ngomong, SMP aja udah menyendiri mulu, SMA udah ngebantah, kawin cari-cari sendiri, udah dibilang suruh kawin seiman susah, Anda jengkel lagi, anaknya nikah, berantem sama menantu, ya kan? Yang menantu berantem sama mertua, dijalanin aja, memang begitu di dunia doang. Tapi nanti kalau di surga udah nggak ada mertua, ya, udah nggak ada lagi anak yang bandel. Semuanya kalau masuk surga tidak ada lagi persoalan. Mereka yang rese-rese masuk neraka. Ya, atau ya Ari. Kalau Ari harus diingetin ya. Khusus Ari. Jadi orang yang dibilang di surga banyak tempat tinggal itu sebetulnya renungannya kayak gitu. Banyak tempat tinggal buat siapa? Buat mereka yang hidupnya baik sama sesamanya. Nah, saya kebetulan nggak tahu ya, jadi jangan tersinggung keluarga Ibu Sekar ini ya. Kalau misalnya Anda ada yang kurang baik, ada yang nggak ngomong udah lama, silahkan ngomong sebelum mati. Kalau Anda masih ada kebencian, masih ada belum bisa mengampuni, harus segera mengampuni. Bukan cuma karena kita besok mati, bukan. Tetapi kapanpun Tuhan panggil kita, urusan kita udah beres. Berurusanlah dengan beban-beban yang lain yang mungkin Tuhan berikan kepada kita sebagai ujian atau mungkin juga sebagai tantangan. Karena Tuhan suka sekali menantang kita. Seandainya kita hidupnya baik-baik aja, mungkin kita nggak bertuhan juga nggak apa-apa, ya kan? Kalau hidupnya ngelamar kerjaan, hari ini ngelamar, besok dipanggil, gaji 12 M. Mimpi dulu kan ini. Saya pengen nyanyi, latihan nyanyi, nggak usah nyanyi. Tuhan, saya pengen bisa nyanyi kayak Ari. Meskipun suaranya pas-pasan, tapi kok bagus didengarnya gitu. Kan langsung bisa nyanyi gitu ya. Besok-besok nggak ngundang Ari, nyanyi sendiri. Mungkin pengen main organ juga langsung bisa, langsung ini. Ya, itu tapi itu bukan di dunia kali ya kalau begitu ya. Di dunia ini orang nggak begitu. Sadarilah kalau suatu ketika kita diminta untuk belajar, berjuang, berproses, normalnya begitu dan itu cuma ada di dunia ini. Dulu ya waktu SMA, rumah saya kan di Cipinang nih ya, sekolah saya di Klender. Maka setiap kali saya ke sekolah, saya harus naik Metro Mini. Saya harus jalan sampai di penjara Cipinang, kalau sana naik Metro Mini. Sambil naik Metro Mini kan kalau pagi-pagi pasti gelantungan tuh, dari zaman dulu juga ya. Dulu asap pasti banyak, kalau sekarang kan udah berkurang. Yang banyak mobilnya, jadi asapnya sama. Nah,
ketika bergantungan itu doa saya, menikmati saya. Terima kasih Tuhan, beneran nih, serius ya. Terima kasih Tuhan, kau memberi aku pengalaman ini kayaknya bagus karena besok aku jadi orang kaya. Saya bilang gitu. Maksudnya makmur gitu loh. Kalau saya makmur saya akan ingat ini. Nggak mungkin begini selama-lamanya. Bener loh. Sekarang saya dijemput loh. Udah punya mobil sendiri, udah kayak bos kemana-mana dijemput. Silahkan Romo, bukan mobil sendiri, nggak usah ngurusin pajak, nggak usah ngurusin ganti mobil, ganti ban, nggak apa servis itu nggak ngurusin. Saya punya mobil dari keuskupan juga jarang-jarang saya servisin, orang jarang dipakai. Jadi yang dulu saya menjadi sesuatu yang menantang, buat saya jadi sesuatu yang sekarang ini saya nikmati dengan baik dan saya syukuri. Tapi kalau yang kita alami itu sesuatu yang baik, terus ya kapan kita bersyukurnya ya kan? Kalau saya mengalami situasi itu, maka saya bisa bersyukur atas masa lalu. Banyak orang ingin masuk ke dalam kerajaan surga, pengennya ya kan? Kecil, disayang-sayang, muda, poya-poya, mati, masuk surga. Surga yang mananya? Lu tempat mana surganya? Ada surga begitu yang hidupnya nyaman-nyaman, bahagia terus masuk surga. Yang mimpi aja dulu, nggak apa-apa, ya kan? Karena surga itu adalah serpihan kebaikan yang kita kumpulkan, seolah-olah kita bangun rumahnya di situ, gitu. Kumpulin dikit-dikit, mungkin dari debu-debu gitu ya kan, harian. Hari juga sehari itu bisa dapat berapa gitu, kita kumpulin. Lama-lama jadilah sebuah rumah. Makanya di sini punya rumah tangga, di sana punya rumah Tuhan. Di rumah selalu omongannya tentang rumah. Jangan sering keluar rumah. Karena di luar rumah banyak gangguan. Di dalam rumahlah orang menemukan kebahagiaan. Kita punya keluarga, kita punya orang-orang tercinta. Sering-seringlah pulang ke rumah. Orang Jakarta harus diingetin. Jangan nunggu sampai WFH, ya kan? WFH disarankan, itu gunanya buat ngurangin polusi. Tapi kita mau WFH kita terima dengan senang hati karena lebih banyak kumpul sama anak-anak. Lagi ngetik, anaknya di kepala. Ya nggak apa-apa. Kapan lagi ya kan anak yang nginjak-nginjak kepala bapaknya, mumpung masih kecil. Pengalaman-pengalaman seperti itu adalah pengalaman-pengalaman yang akan membawa kita ke surga. Nggak perlu jadi santo-santa. Mungkin Anda merasa ya, wah yang masuk surga mah kayaknya Romo sama suster doang. Enggak juga, ya kan? Golongan kami juga kalau tidak membuat nyaman orang-orang yang bertemu, Romonya galak bener, disalamin gak mau, mungkin marah, mungkin misa juga kayak kesannya kayak ngomel-ngomel, mungkin ngomonginnya sumbangan mulu gitu ya. Gimana masuk surga? Begini, yang masuk surga mungkin umatnya gitu ya. Gimana cara masuk surga? Very simple. Jadilah friendly kepada semua orang dan juga murah hati. Kemurahan hati kita itu macam-macam. Kemurahan hati untuk menolong, kemurahan hati untuk mendengarkan, kemurahan hati untuk memberi, kemurahan hati untuk mengasihi orang. Ini nggak main-main sih, meskipun kita bosan mendengarnya. Tetapi sebetulnya semua khotbah itu nanti ujung-ujungnya harusnya semua orang harus saling mencintai. Kalau di sini kita masih mendengar firman Tuhan, itu pertanda Tuhan masih sayang sama kita. Karena di sana kita nggak lagi dengar firman Tuhan. Kita hanya akan mendapat kesimpulan, sono apa sini masuk gitu doang. Surga, neraka, udah gitu doang. Nggak ada tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu ada di alam tengah yang namanya Seol. Tetapi alam tengah ini cuma sementara waktu. Setelah masa penyucian, Tuhan putuskan, kayaknya belum sempat, nggak bisa, kurang poinnya. Kiri, ya kan? Kiri, left. Ya, dalam bahasa Inggris left. Left artinya sesuatu yang ditinggalkan. Ke kanan berarti right. Inilah yang baik, yang benar. The right or the left. So, what do you want? The left or the right? Ngomong yang benar Inggrisnya. Salah ngomong salah loh ya. Right. Kok jadi right dan tengah-tengah masih masuk nanti. Nah, saudara-saudari yang terkasih,
Oma kita ini juga tergolong oma yang dicintai rupanya ya. Kalau 7 hari dulu rame, sekarang 40 hari ternyata lebih rame dikit. Saya hitung lebih 2 orang, jadi seluruh keluarga hadir, wah menyenangkan. Belum tentu nanti kalau Anda yang dipanggil Tuhan, orangnya bisa datang sebanyak ini. Tergantung kebaikanmu, tergantung kemarahanmu, tergantung kamu suka cari musuh, apa cari teman. Ya, saya berharap, kita semua berharap menjadi pribadi-pribadi yang kelak sekarang mendoakan, besok saya akan didoakan oleh banyak orang. Betul, itu aja hidup kita itu cuma itu aja. Tidak ada sesuatu pun yang akan kita bawa kecuali doa dari orang-orang yang mencintai kita, mengasihi kita, bukan mengasihani kita. Kalau doanya dari orang yang mengasihani kita, barangkali doanya Tuhan tolong ya Tuhan, tolong satu hal aja Tuhan, ampuni dosa-dosanya Tuhan, sebab dia selama hidup banyak banget dosanya Tuhan. Nah itu doa orang yang mengasihani, gak menyenangkan. Doanya kenceng tapi kata Tuhan, ya udah telanjur sih. Ingat orang kaya dan orang Lazarus yang miskin ya. Tapi aku ini ya udah ada kok, bisa dikasih tahu. Nah ini sekarang dikasih tahu nih, yang masih hidup dikasih tahu. Tuhan gak akan kasih tahu, tapi sepanjang firman Tuhan kamu dengarkan dan kamu jalankan, itulah cara satu-satunya untuk menjadi kandidat orang-orang surga. Kita tidak akan mati gentayangan kemana-mana karena pilihannya cuma 2, di sono apa di sini. Gak ada yang balik-balik ke dunia lagi ya. Semoga kita masuk surga semuanya supaya ketemu. Ingat kenalin saya, ya kan? Lah kok ini orang main dulu ngomong, ternyata gimana ya? Mari kita berdoa untuk oma kita, ibu Monika Sekar Biningsih Wijaya, dan juga kita berdoa buat diri kita sendiri. Perbaiki hidup kita. Jangan menunggu sampai harinya tiba lalu kita baru tahu, oh ternyata harus begini, harus begini. Sekarang pun kita punya kesempatan untuk bertobat. Saya akan membawa satu lagu bahwa ada banyak alasan bagi kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Banyak alasan kita untuk bersyukur karena karunia-Nya yang berlimpah kepada kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Seems like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Amen. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Together. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy
The end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Tepuk tangan buat Tuhan. Beginilah nanti kalau kita sampai di surga, tugas kita hanya bernyanyi dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Damai Tuhan bersamamu. Mari berbagi damai Kristus. Selamat malam, Bapak Ibu yang baik hatinya, karena terus terang saya nih waktu mau undang Bapak Ibu juga dengan penuh keraguan, karena saya tahu ini mengganggu waktu keluarga Ibu, me time keluarga Ibu juga. Jadi saya pikir undangnya di mana gitu. Tapi beberapa saya justru dengan teman-teman yang datang ini sungguh luar biasa buat kami. Kami dalam hati yang paling dalam, kami merasa didukung dan sangat dicintai. Juga untuk selamat malam Romo Erwin. Jadi Romo Erwin khotbahnya selalu segar dan mendidik. Bapak Ibu kalau tahu, saya ini masuk dalam tim winner Romo Erwin. Jadi winner itu Erwin Lover. Jadi saya kalau tim 9 pagi, kalau mau lihat YouTube-nya Romo Erwin ada Erwin Santoso. Itu saya selalu mengikuti. Kalau Romo Erwin yang kasih misa, siapa yang tuh ini? Romo Erwin gitu. Ini gak sama, kalau dia lihat duluan dia bilang, kakak, itu ada Romo Erwin nih, jam 9. Jadi seperti itu. Bukannya kan berat. Ya, kalau Romo lain gimana? Sama juga kalau Romo lain sama bareng-bareng. Jadi kita selalu ketawa terus itu, tergelitik dengan, dan karena Romo Erwin ini selalu menceritakan kejadian kehidupan kita sehari-hari dengan jelas dan dengan tegas gitu, nggak pakai taring aling-aling. Jadi ngomongnya enak, jadi kita juga bisa ketawa sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih Romo yang telah datang memimpin misa bagian kami yang tercinta. Ya, pertama tentu kami sangat bersyukur ya mempunyai orang tua hidup Mami dan Papi yang menjadi panutan buat anak-anaknya. Ini benar-benar panutan buat anak-anaknya. Hidup
papi mami itu hidup yang memberikan contoh nyata. Ini bukannya perkataan kita ngomong tapi contoh enggak. Contohnya sangat nyata dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau Mami Papi itu memberikan suatu legacy yang luar biasa buat kami. Yang legacy yang memberkati kami anak-anaknya. Dan kalau yang paling terlihat dengan jelas, mungkin semua orang tahu semua mungkin. Mami dan Papi selalu berdua terus, nggak pernah pisah atau nggak pernah, pasti berdua terus. Tapi lucunya apa? Sifatnya tuh beda. Jadi Papi dan Mami tuh beda banget, tapi mereka bisa saling melengkapi. Dan mungkin yang satu yang saya rasa mungkin kasih antara satu dengan yang lain luar biasa. Dan komitmennya luar biasa. Jadi kalau teman-teman ada pasangannya kurang cocok, jangan bilang nggak cocok, pasangannya beda, sifatnya beda, jadi kita nggak cocok. Itu mungkin alasan doang. Nanti Romo Erwin yang akan mengupas tuntas. Apa itu? Maksudnya dari tadi kan dikasih tahu. Jadi memang begitu. Jadi selalu Mami Papi itu memberikan contoh yang sangat luar biasa. Dan Mami hebatnya Mami sakit. Mami jadi berapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir tuh sering sakit. Sejak Mami jatuh, udah nggak bisa jalan, itu sering sakit. Sampai Mami tuh ya, kita kalau 3 kali kita pakai SOS tuh ke Singapura. Tapi Mami fighting spiritnya kuat. Sembuh lagi. Karena Mami selalu begini. Dia bilang ke kita nih, kalau Mami meninggal, Papi siapa yang jagain? Seperti itu, kata-kata itu maksud saya, ini dia mikirin gimana si Papi kalau Mami meninggal, karena dia pikir Mami sakit terus. Kalau Papi kan kuat terus. Walaupun Papi akhirnya pergi duluan karena tiba-tiba 3 bulan terakhir atau ada kanker paru-paru yang memang nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya Mami seperti itulah. Jadi banyak hal-hal yang kami merasakan luar biasa. Di saat Mami sakit itu dalam setahun setengah ini, dari bulan Februari 2022, saya merasakan bahwa kita semakin dekat dengan keluarga luar biasa. Jadi cici saya, adik saya kan betul, mereka ganti-gantian datang, tapi kekompakan itu semakin luar biasa. Kita berdoa bisa bersama, kita menguatkan, kita benar-benar tegas sekali itu menjaga Mami dan luar biasa dengan penuh kasih. Dan saya merasakan itu bahwa ya saya juga tiap hari walaupun bukan tinggal di sini di Taman Kebun, saya tiap hari usahakan untuk mampir untuk doa bersama dengan Mami. Dan Mami itu memang selalu cinta damai. Jadi Mami selalu kalau apa-apa tuh Mami selalu pengen kumpul semua. Apalagi kejadian tahun lalu kan pandemi, jadi memang kita sangat terbatas dengan kemampuan kita untuk ya, pada saat itu juga banyak keluarga mau nengokin, kita ngasih juga. Mungkin salah satu yang tua intim tuh banyak sekali mau datang, kita bilang janganlah, lagi takut COVID gitu. Sampai kita menjaganya seperti itu. Ya itu mungkin yang saya bisa sharing sedikit. Saya kasih pantun dulu nih, Romo. Begini, soalnya mantap itu kesukin berdua terus tuh apa sebutnya? Sampai engkai. Jadi kan mamanya siapa, mamanya itu sampai semua teman-teman dan sampai engkai. Karena nggak pernah terpisah. Gitu. Jadi Mami selalu, mungkin teman-teman yang udah kenal dekat kali tahu benar. Itu sebutnya sampai engkai. Jadi sampai engkai dudukannya untuk Papi dan Mami. Damai dan rukun warisannya yang sangat berharga. Terima kasih Bapak Ibu hadir berdoa bersama kami. Semoga Mami telah bahagia di surga. Jadi kalau tadi kan Mami berharga, kami dan surga. Jadi semoga kena pantunnya. Tapi buat Romo juga harus dikasih pantun. Karena ini Romo favorit saya. Tapi kepada kami. Kalau kan saya pagi-pagi suka ini nonton bisa online. Jam 9 pagi.
kulihat pelangi di pagi hari. Berwarna-warni, indah sekali. Kehadiran Roma Erwin selalu kami nanti. Homilinya segar, menggelitik dan menguatkan hati. Balas dong. Kalau ada sumur di ladang, kita menumpang mandi. Karena nggak punya kamar mandi. Ini barang baru stok lama, Romo. Barang baru stok lama. Mungkin ada teman saya yang mungkin Lucky mau sedikit ngomong nggak? Lucky. Nah, Lucky ini adalah guru SMAK 3, guru top nih. Guru top. Ini teman SMP Romo. Jadi kenal benar dengan Ajun, SMA juga. Ini guru-gurunya banyak murid-muridnya hebat nih Romo. Grace Natalis pun Pak Dirjen. Nggak bisa berpantun. Halo Wahyu. Kenangan saya, Mami, saya sekarang ini suka lagi waktu SMA manggilnya tante. Tapi sekarang suka manggil Mami, mungkin deket gitu kali. Hampir 3 tahun selama di SMA, 3 tahun lebih ya, dari SMP malah. Saya selalu nginep di rumah di Jalan Terong 121 maksudnya. Terong 121. Jadi kenal benar, tahu benar. Diminta kesaksiannya tentang Mami mungkin karena dari pihak luar kayak betul. Itu Mami itu bikin home Jalan Terong 121. Jadi home benar-benar home buat anak-anak. Saya sendiri orang luar merasakan itu. Tiap hari nginep di rumah Eka merasakan itu. Belajar bareng ya bersama Eka. Itu dan kebayang pertama yang begitu bilang gimana? Ingatan tentang Mami. Bekerja keras. Tiap hari tuh sore kalau kita udah pulang dari sekolah, sore aku sampai malam datang dari toko Sinar Asia. Apa yang dilakukan? Duduk di meja pingpong itu, ada meja pingpong, ingat banget itu. Berduaan sama papi, ngapain? Ngurus bon. Satu-satu itu sampai malam gitu ya. Kita belajar masih berduaan aja, ngurus bon berdua. Dulu emang belum ada komputer kali ya, masih bon-bon gitu ya mereka. Aduh tekun banget gitu ya. Kalau pagi kita nggak lihat dia berangkat karena kita udah berangkat duluan ke sekolah gitu. Terus saya bayangkan ya itu kerja keras yang saya tahu si Mami itu. Terus saya bayangkan apa hubungannya papi dan Mami itu. Saya bayangkan Mami itu kayak ilustrasi aja dia kayak konduktor gitu loh. Kayak konduktor itu kalau konduktor udah berdiri kayaknya ngatur semua orang itu anak-anaknya. Bahkan saya juga kayaknya gimana gitu ya. Konduktor paduan suara, konduktor orkestra. Kemarin saya lihat Unistong itu, kayaknya mereka itu Mami, saya bilang sih, bisa ngatur semua anak-anaknya, ngatur semua pegawainya, ya. Apalagi yang saya bisa bayangkan tentang Mami. Kalau saya sama Eka tuh suka nonton dulu SMA nonton ke Senayan sepak bola Persija, mungkin kayak Roni kali ya, Roni Basel atau Roni Patina sama. Itu pengatur serangan atau penjaga gawang hebat banget tuh si Mami. Itu si Mami. Peranan Mami buat mungkin keluarga Kertawirya. Itu yang saya alami sebagai orang luar. 3 tahun lebih saya hampir tiap hari itu di rumah Eka. Gak tinggal di rumah saya. Itu aja mungkin saya betul kata saya Eka. Kata Eka bahwa Mami itu legasinya luar biasa. Ya, ilustrasi saya mungkin seperti itu tadi ya. Konduktor paduan suara yang betul-betul bisa mengatur anak-anaknya, pegawainya, ya, bekerja keras. Oke. Kasih. Tadi Romo pagi-pagi saya WA dia. Lu datang nggak ke sore? Datang dibilang kasih saksian ya, saya bilang. Oh ya bisa. Ada yang mau itu nggak? Terus banyak nih teman-teman saya yang dari SMP masih main. Ya, mungkin itu saja Tuhan memberkati. Kita langsung doakan Romo naik bersama.